Tidak ada orang yang tidak ingin menerima hal yang sempurna. Seringkali orang yang berpikiran serba sempurna dan menginginkan segalanya serba sempurna harus siap-siap kecewa. Karena dia sedang berhadapan dengan sebuah kebohongan dan tipu muslihat yang ada di dalam benaknya sendiri. Bahwa segalanya harus sempurna. Keluarga harus sempurna. Dunia harus sempurna. Masyarakat harus sempurna. Gereja atau rumah ibadah atau agama harus sempurna. Dan karena tirani kesempurnaan ini seringkali menjejali pola pikir seseorang, menyebabkan orang tersebut akan sulit untuk menerima ketidaksempurnaan. Dan dampaknya menjadi lebih parah lagi ketika tidak dapat menerima yang tidak sempurna itu. Bisa jadi mereka justru hidup di dalam sebuah ilusi, bukan kenyataan. Mau ada di dalam sebuah kondisi, sebuah komunitas, atau sebuah lingkungan yang serba sempurna. Karena itu kita harusnya memijak bumi untuk menerima hal yang tidak sempurna. Karena sempurna itu hanyalah berasal dan dimungkinkan oleh Dia yang maha sempurna dan paling bijaksana. Tanpa Dia kita tidak dapat menerima yang tidak sempurna. Karena itu kita perlu belajar. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Dibacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Allah, pencipta segala terang. Ia bersinar untuk selama-lamanya tanpa perubahan atau bayangan. Lalu dari versi mudah dibaca, semua yang baik datang dari Allah, dan setiap pemberian yang sempurna datang dari Dia. Pemberian yang baik itu turun dari Bapa yang menciptakan semua terang di langit. Tetapi Ia tidak pernah berubah seperti terang itu. Ia tetap sama. Satu hal yang dipandang sebagai kesempurnaan adalah kestabilan. Sesuatu yang tidak pernah berubah dan tetap sama. Itu identik dengan kesempurnaan. Ketika seseorang mapan, dia tidak ingin kemapanannya diganggu. Dia ingin tetap terus-menerus, tetap sama, mapan dan tidak pernah tidak mapan. Begitu juga sehat. Kita seringkali berpikir bahwa kita harus sehat dan kita tetap akan sehat. Tidak pernah ada kita sakit. Itu tidak sempurna. Dan masih banyak lagi rangkaian atau rentetan dari ketidaksempurnaan yang sebenarnya itu mengelilingi hidup kita. Tetapi karena itu mengelilingi hidup kita dan yang lebih mengerikan lagi kita tidak dapat menerimanya, kita akan dibuat pusing 7 keliling karena dikelilingi oleh ketidaksempurnaan. Karenanya untuk kita bisa realistis dan iman percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang realistis, kita juga perlu realistis untuk menerima hal yang tidak sempurna. Surat Yakobus adalah sebuah surat yang dituliskan berkaitan dengan iman yang nyata yang memijak bumi, sehingga topik-topik yang diangkat di dalam surat Yakobus adalah topik-topik sehari-hari, topik-topik yang memang dijumpai sangat familiar dalam kehidupan seseorang. Misalnya, Yakobus berbicara tentang ujian dan pencobaan dalam hidup. Yakobus juga berbicara tentang seorang yang diombang-ambingkan oleh mendua hatinya. Yakobus juga sempat menyinggung orang-orang yang tidak melakukan perencanaan di dalam masa depan dan hidupnya. Yakobus juga menyinggung tentang orang-orang yang berdosa karena lidah atau kata-katanya.
Dengan kata lain bahwa surat Yakobus memang menyentuh dan membicarakan sesuatu yang jarang dibahas di dalam surat-surat Alkitab lainnya. Dan satu bagian ayat 17 ini merupakan sebuah singgungan dari Yakobus tentang kesempurnaan yang satu-satunya hanya dimiliki oleh Allah pencipta segala terang. Terbukti dikatakan bahwa segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Allah, pencipta segala terang. Apa makna kata-kata ini? Mau mengajarkan kepada kita bahwa bila kita mengalami sesuatu yang buruk itu adalah sebuah realita. Dan ketika kita berhadapan dengan segala yang serba tidak sempurna, itu adalah realita. Karena memang kita ada di dunia ini yang serba tidak sempurna dan serba tidak baik. Sedangkan yang baik dan yang sempurna itu hanya berasal dari Allah pencipta segala terang. Atau orang seringkali menyebutkan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Benar, betul sekali bahwa kesempurnaan adalah milik Allah. Sehingga dengan demikian ketika seseorang mengalami ketidaksempurnaan di dalam hidupnya, dia sesungguhnya sedang bergumul dan bergulat untuk bisa menerima ketidaksempurnaan itu. Jadi bagaimana untuk supaya kita bisa menerima ketidaksempurnaan di dalam hidup kita? Satu-satunya cara adalah untuk menerima segala yang tidak sempurna. Itu hanya bisa terlaksana bila kita terima Dia yang maha sempurna dan bijaksana. Yang Yakobus gambarkan di sini, Dia adalah pencipta segala terang. Yang berarti Dialah yang menerangi pikiran kita untuk kita bisa menerima segala ketidaksempurnaan kita dengan menerima Dia yang maha sempurna dan bijaksana. Dan digambarkan bagaimana Dia selalu bersinar untuk selama-lamanya tanpa berubah, tanpa adanya bayangan. Ini yang menunjukkan bahwa memang sempurna yang tidak akan pernah berubah itu hanyalah milik Tuhan. Sementara kita belum sempurna, tidak sempurna, dan sedang disempurnakan oleh Tuhan. Karenanya mari kita belajar lewat satu ayat ini, mari kita tunduk kepada Dia yang maha sempurna, yang sanggup untuk membuat kita yang tidak sempurna ini bisa menerima ketidaksempurnaan yang ada, tetapi tidak berhenti sampai menerimanya. Namun kita menerima Tuhan yang maha sempurna agar kita mampu menghadapi ketidaksempurnaan. Tuhan mengasihi kita, apapun yang tidak sempurna dalam hidupmu, serahkan dan percayakanlah kepada Tuhan untuk engkau dapat menerimanya. Mintalah pertolongan daripadanya supaya bijaksananya memimpin kita, agar kita bisa terima segala yang tidak sempurna itu, yang bisa terlaksana karena hati kita menerima Dia yang maha sempurna. Tuhan mengasihi kita, ayo berjuang lagi. Segala yang tidak sempurna harusnya tidak menghambat kita untuk berjuang secara sempurna oleh kekuatan Allah yang maha sempurna. Selamat berjuang. Amin.